Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hodijah Makarim. Topik kita kali ini adalah cara membuat grand teori pada bab 2. Teman-teman sekalian, biasanya mahasiswa pada saat menulis skripsi, kemudian pada bab 2, apakah itu yang disebut landasan teori atau tinjauan pustaka, tapi pada umumnya adalah fungsinya adalah sebagai landasan teori. Nah, teman-teman mahasiswa seringkali kurang memperhatikan mana urutan peletakan grand teori, middle, dan micro teori. Nah, pada kesempatan ini saya ingin mengenalkan ketiganya dan bagaimana cara meletakkannya di landasan teori pada bab 2 itu. Nah, baik teman-teman sekalian, bab 2 yang berisi landasan teori itu kan yang dituliskan oleh teman-teman adalah teori-teori yang relevan dengan penelitian kita. Nah, biasanya landasan teori yang ada pada bab 2 itu adalah sebuah konsep. Jadi konsep yang seperti apa yang akan kita letakkan di landasan itu, di landasan teori itu, yaitu yang sistematis yang tertata dengan baik dan kemudian memiliki variabel. Jadi hubungannya adalah hubungan dengan variabel penelitian kita. Jadi jangan memasukkan teori-teori yang tidak ada hubungannya dengan variabel penelitian kita. Nah, lalu bagaimana menempatkan teori itu, perannya untuk apa? Yang pertama adalah untuk mendapatkan pengertian tentang variabel penelitian kita yang ada pada judul itu. Itulah yang kita tempatkan di bab 2. Jadi dalam hal ini, dalam kesempatan ini saya ingin sampaikan kepada teman-teman, jadi di dalam menuliskan teori itu harus berurut dari grand teori, middle teori, dan micro teori. Jadi jangan sampai tiba-tiba begitu dibuka landasan teori pada pembukanya, teman-teman menuliskan mikro gitu. Lalu setelah mikro grand, setelah grand baru middle. Jadi tidak tersusun dengan baik. Nah, baik teman-teman sekalian, kita lihat dulu apa yang dimaksud dengan landasan teori yang namanya grand teori. Jadi grand teori itu adalah teori yang mempunyai level tertinggi Jadi cakupannya sangat luas. Nah, kita harus cari itu sesuai dengan program studi masing-masing, kemudian variabel masing-masing yang ada pada judul grand teorinya apa gitu. Nah, sedangkan middle teori cakupannya di level menengah, jadi antara grand dengan micro teori jadi lebih sempit, kemudian nanti yang paling kecil adalah namanya micro teori. Jadi kalau kita lihat mikro itu adalah teori-teori yang mendukung yang middle mendukung yang grand teori. Nah, sekarang mari kita lihat apa gunanya melihat dari grand teori dulu itu apa gunanya. Kan yang pertama yang harus teman-teman perhatikan, grand teori itu adalah teori besar. Teori besar yang kita gunakan untuk mengasah atau mengiris permasalahan yang kita tawarkan pada proses teman-teman menyusun perumusan masalah. Kemudian jadi yang namanya grand teori itu adalah teori yang utama yang nanti akan dibuat juga sebagai landasan dalam menulis hipotesis. Nah, biasanya yang grand teori itu adalah memuat konsep-konsep yang sangat penting Jadi kalau kita lihat kegunaannya, grand teori itu adalah memandu kita untuk mengumpulkan bukti-bukti empiris Jadi misalnya biasanya begini kalau dicontohkan grand teori, misalnya adalah paradigma teori komunikasi, misalnya paradigma ilmu-ilmu sosial gitu. Jadi masih besar gitu, yang besar-besar. Nah, kemudian barulah kita cari teori yang menurunkan paradigma tadi, misalnya yaitu teori-teori yang memisahkan antara satu variabel dengan variabel yang berikutnya. Itu namanya middle teori gitu Jadi kalau kita lihat di dalam merumuskan hipotesis di bab 3 kerangka berpikir dan perumusan hipotesis, itu yang diambil adalah dari
middle ya, bukan dari mikro dan bukan dari grand theory. Jadi dari middle theory tadi ya. Jadi kalau kita lihat di dalam merumuskan hipotesis itu kita kembangkan dari middle theory ya. Jadi bukan yang dari grandnya. Nah, kemudian bagaimana dengan contoh yang mikro? Mikro teori itu adalah teori-teori yang praktis, yang aplikatif. Misalnya ada faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya apa, kemudian faktor penghambat, faktor pendukung, dan lain-lain yang levelnya itu adalah praktis dan aplikatif. Nah, di dalam penelitian teman-teman yang nanti akan merumuskan hipotesis, bukan diambil dari teori yang mikro. Karena itu kan tadi dikatakan oleh saya bahwa yang mikro itu adalah isinya teori-teori yang aplikatif dan praktis. Nah, jadi kalau kita lihat di dalam menuliskan landasan teori mungkin sangat sedikit teman-teman yang memperhatikan hal ini. Jadi urutannya kadang kalau saya lihat gitu ya, beberapa mahasiswa itu bahkan pada umumnya itu tidak memperhatikan itu. Jadi mana yang ketemu masukkan duluan. Jadi kadang-kadang grand theory itu ditaruh di tengah, kadang di akhir. Yang pertama mikro gitu ya. Jadi kalau misalnya ada 3 variabel yang dibahas di bab 2, itu sebaiknya setiap variabel urutannya adalah grand, middle, mikro. Nanti variabel yang kedua grand, middle, mikro. Kemudian yang ketiga grand, middle, mikro. Baru nanti ditarik kesimpulan. Baru nanti yang middle dari 3 variabel itu kita gunakan untuk merumuskan hipotesis gitu ya. Jadi mulai sekarang bagi teman-teman yang sedang proses menulis landasan teori, coba dicek lagi ada tidak grand teorinya, sebab nanti pada saat ujian itu akan ditanya grand teorinya apa gitu. Jadi teori yang dijagokannya itu apa gitu ya. Nanti perhatikanlah itu ada atau tidak. Kalau belum ada, segera dimasukkan. Juga termasuk teori yang mendukungnya yaitu middle dan mikro teori. Nah, jadi kalau kita lihat, saya ulangi ya, pada saat menuliskan di landasan teori, yang pertama grand teori, kemudian cari yang middle teorinya, beberapa diambil yang mendukung atau yang memperkuat ya. Bisa juga yang bertentangan, tidak apa-apa, nanti kan ditarik kesimpulan. Teman-teman akhirnya menggunakan yang mana misalnya. Nah, baru di akhir ditutup dengan mikro teori yang menampilkan teori-teori yang tadi praktis dan aplikatif. Nah, biasanya di dalam pembahasan di bab 4 nanti yang teori mikro ini akan digunakan. Jadi untuk memperkuat data yang diperoleh dari lapangan lalu dibahas, nah mikro bisa masuk gitu ya. Jadi yang grand-nya itu untuk mengambil intisarinya, lalu yang middle untuk menarik kesimpulan dalam rangka mencocokkan ya relevansi dengan hipotesis, dan yang mikro bisa digunakan untuk membahas di penelitian ya, hasil-hasil penelitian di bab 4 ya. Jadi jangan lupa urutannya di dalam menulis landasan teori, grand teori, middle teori, baru kemudian mikro teori. Jadi menjadi satu kesatuan yang holistik, sehingga enak dibaca landasan teori di bab 2-nya itu ya. Baik teman-teman sekalian, saya kira itu mudah-mudahan nanti yang sedang menulis bab 2 itu coba dicek lagi apa urutannya sudah benar seperti itu atau belum. Nah, bagi yang akan menulis, perhatikan tadi ya urutannya dari grand, middle, dan mikro. Terima kasih, mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.